Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Saya Marina Setuati, Widya Suara Balai Diklat Keagamaan, Jakarta. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang belajar yang insya Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang rencana asesmen. Rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik menentukan atau mengembangkan teknik penilaian dan instrumen. Sobat pelatihan yang budiman, kita lihat di sini prosedur assessment, dimulai dari perumusan tujuan assessment, pemilihan atau pengembangan instrumen, pelaksanaan assessment, pengolahan hasil assessment, dan terakhir adalah pelaporan hasil assessment. Sobat pelatihan yang saya banggakan, ini adalah teknik penilaian yang bisa dipilih oleh pendidik, yaitu observasi, kinerja, proyek, riset tulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Instrumen yang bisa dipilih oleh sobat pelatihan yaitu rubrik, checklist, catatan anekdota, grafik perkembangan. Sobat pelatihan yang saya banggakan, kita mulai dari menelaah capaian pembelajaran. Sebagai contoh di sini adalah capaian pembelajaran IPA fase D yang terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Selanjutnya, ditentukan tujuan pembelajaran. Di sini menggunakan cara lintas elemen. Kemudian, sobat pelatihan bisa memilih teknik penilaian, karena ini tentang suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik, maka teknik penilaian yang dipilih adalah penilaian kinerja. Bentuk instrumen dari penilaian kinerja berupa rubrik penilaian. Sobat pelatihan yang saya banggakan, untuk membuat rubrik penilaian, pertama kita tentukan kriteria atau aspek. Aspek apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Untuk contoh ini, karena di sini siswa diminta untuk melakukan pendidikan, maka kriteria yang ditetapkan adalah pertama, mempersiapkan bahan. Yang kedua, kriteria yang ditentukan adalah menggunakan alat dan melakukan percobaan. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah membuat laporan yang terdiri dari 5 tahap. Sobat pelatihan yang selalu semangat, setelah kita menentukan kriteria sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kemudian kita tentukan tingkat kualitas yang bertingkat. Di sini dimulai dari yang terbaik dan kita beri skala 4. Misalnya untuk kriteria mempersiapkan bahan, siswa diminta membawa 6 buah macam bahan yang akan diujikan. Jika siswa membawa 6 macam bahan yang akan diujikan, siswa mendapat skor 4. Kemudian, jika siswa membawa kurang dari 6, yaitu 5 misalnya, dia akan mendapat skor 3. Kemudian, jika siswa membawa hanya 4 macam bahan di sekitar yang akan diujikan, dia mendapat skor 2. Kemudian, skor 1 jika lebih sedikit lagi bahan yang dibawa oleh siswa kita.
Untuk kriteria yang kedua sama seperti kriteria yang sama caranya dibuat bertingkat. Kriterianya di sini adalah menggunakan alat dan melakukan percobaan. Jadi bagaimana siswa menggunakan alat dan melakukan percobaan pada saat penyelidikan mengenai sifat zat yang ada di alam sekitar, sifat zat dari bahan-bahan yang ada di alam sekitar. Kualitas yang tertinggi di sini jika siswa meletakkan 6 sampel yang sudah dibawa ke dalam plat tetes, kemudian siswa mengamati ke-6 larutan sampel itu. Kemudian untuk yang lebih di bawahnya, jika dia hanya meletakkan 5 larutan sampel dan mengamati 5 larutan sampel, yang di bawahnya lagi, jika dia hanya meletakkan 4 sampel, kemudian mengamati 4 sampel. Dan kemudian skor terendah jika di bawahnya. Untuk kriteria yang ketiga adalah membuat laporan. Di sini siswa harus mengerjakan 5 langkah. Nah, ketika siswa membuat laporan dengan 5 langkah, dalam menuliskan laporan praktikum yang telah disediakan lembar kerjanya, maka diberikan skor tertinggi yaitu 4. Jika siswa hanya membuat 4 langkah dari 5 yang telah ditentukan, maka siswa akan mendapatkan skor 3. Kemudian apabila lebih sedikit lagi, mendapatkan skor 2, dan yang paling rendah adalah dapatkan skor 1. Sobat pelatihan yang saya banggakan, ini adalah contoh penilaian dari rubrik, yaitu jumlah nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum dikalikan 100. Jumlah skor maksimum adalah tadi kriteria sebanyak 3 dikalikan dengan skor maksimum. Jadi 3 kali 4, 12 skor maksimum. Skor yang diperoleh tergantung siswanya. Demikianlah sobat pelatihan yang saya banggakan, penjelasan saya tentang rencana asesmen. Semoga bermanfaat bagi sobat pelatihan semuanya. Saya akhiri dengan pantun, dijawab dengan cakep. Baiklah. Mengambil kelapa lalu dikukur, kelapa tua banyak nian santan. Menentukan teknik penilaian yang mengukur harus berorientasi pada tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.